Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bro, kamu yakin gak dengan pendakian kita hari ini? Tanya Usman kepada Faki. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Aku dan Bang Leo, juga Usman, tercengang sembari bertatap-tatapan, mendengar kalimat nyeleneh yang terlontar dari Faki. Dengan gaya mirip anak alay, ada jeda beberapa saat. Sebelum tawa kami berempat pecah. Faki berhasil mencairkan suasana yang tadinya tegang karena dihantui oleh malam Jumat. Diiringi rona wajah yang masih berseri-seri oleh kelucuan Faki, kami memulai perjalanan menuju gerbang rimba. Udara pagi yang sepoi-sepoi, ditambah lalu lalang pekerja perkebunan teh. Lagi-lagi pagar alam berhasil memperlihatkan keindahannya. Suasana yang damai yang penuh keramah tamahan, membangkitkan memori indah kala di kampung halaman. Tanpa terasa yang tadinya melintas jalan aspal, kini mulai beralih ke jalanan tanah merah berbatu kerikil. Jalan ini seperti teras di kanan tebing, dan di kiri hamparan luas perkebunan teh. Tidak beberapa lama tibalah kami di jalanan setapak yang berbelok ke arah kanan. Disinilah titik awal pendakian, Kampung 4, 1575 mdpl. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk berdoa. Kebetulan kita berempat adalah seorang muslim, jadi kami berdoa menurut ajaran Islam. Di sini aku baru mengetahui, ternyata di balik sifatnya yang janaka, pengetahuan Faki soal agama cukup bagus. Maka dari itu, dia kami tunjuk untuk memimpin doa. Selepas berdoa, kami kedatangan beberapa mobil kemunyaan warga sekitar dari arah berlawanan. Mereka berteriak memberi semangat. Oh ya, di Gunung Dempo ada tempat khusus di kaki gunung. Jika kita hanya ingin camping saja, tidak ingin mendaki. Tapi kali ini bukan itu yang kita bahas. Jalanan terbuka yang tadinya didominasi oleh batuan kerikil, kini diganti dengan jalan setapak semak belukar. Kaki kian melangkah mendekati gerbang rimba, melewati perkebunan teh, dan menerobos semak belukar seperti lorong, yang memiliki panjangnya hampir 50 meter. Warna jingga cahaya sang surya mulai terusik oleh matahari yang perlahan naik. Sementara kaki kini telah memasuki ujian babak pertama. Setelah melewati jalanan setapak semak belukar, akhirnya peraduan kami terhenti oleh sebuah sungai. Di sini aku meminta pada tim untuk berhenti sejenak, membersihkan tubuh dengan cara wudhu. Kamu kok tahu kalau di sungai ini kita harus berwudhu? Tanya Bung Leo kepada aku. Aku pun menjelaskan bahwa dulu di sini Bang Roy meminta waktu sejenak untuk membersihkan diri dengan cara berwudu. Hal itu pula aku terapkan pada pendakian kami kali ini. Berarti kamu sudah pernah mendaki gunung ini dong? Sambung Usman. Pernah, tapi belum sampai puncak Merapinya. Jawabku. Kenapa nggak sampai puncak? Potong Faki. Aku menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan Faki. Saat sedang mendaki, ada kabar dari saudara bahwa salah satu keluarga kami meninggal dunia. Aku terpaksa berbohong karena tidak ingin menceritakan yang sebenarnya tentang Tony. Oh, maaf, aku tidak tahu. Ujar Faki merasa bersalah karena telah mengingatkan kembali kesedihanku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf, ucapku. Yuk, kita lanjut lagi. Bang Leo memotong pembicaraan kami, mungkin dengan maksud agar aku tidak larut dalam kesedihan. Seberes membersihkan tubuh, aku melanjutkan kembali pendakian. Terik matahari mulai terasa, keringat di tubuh bercucuran. Hal itu pula membuat stamina lebih cepat berkuras. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan tanpa jeda. Memang rencananya, di gerbang rimba nanti kami akan beristirahat untuk makan siang.
Perjalanan dari titik awal kampung 4 menuju gerbang rimba diestimasikan sekitar 50 menit. Sedangkan sekarang jarum pendek jam sudah menunjukkan angka 10. Itu berarti sekitar pukul 11 kami tetap di sana. Persyaratan yang terbilang cukup rumit dan memakan waktu membuat kami memulai pendakian tidak bisa terlalu pagi. Dengan informasi, aku yang berada di paling depan, diikuti Bang Leo, Faki dan Usma yang mengekor. Perjalanan lutut bertemu jidat pun dimulai. Cahaya mentari menembus celah-celah semak belukar seperti lorong itu, memberi suasana keindahan yang alami. Benar kata orang, saat mata kami disajikan keindahan semesta, sebesar apapun masalah yang dihadapi akan terasa sangat kecil di mata alam. Mungkin inilah alasan para pendaki yang rela pergi jauh-jauh ke sebuah wilayah, bahkan keluar pulau, hanya untuk melihat keindahan alam semesta dari atap negeri. Akhirnya, tepat jam 11 siang kami sampai di gerbang rimba. Sesuai kesepakatan bersama, kami memang berencana berhenti di sini untuk makan siang. Saat aku ingin mengeluarkan peralatan memasak, Usman melarang. Ternyata mereka membawakan nasi padang 4 bungkus. Memang aku tidak terlalu pandai dalam urusan masak-masakan. Jadi usulan dari Usman adalah solusi terbaik. Setelah makan siang dan mengistirahatkan tubuh sejenak, kami memulai pendakian sesungguhnya. Langkah kian bersemangat tatkala kami disajikan sinar terik matahari yang menembus di antara pepohonan menjulang dan rindang. Pendakian dimulai dengan aku yang berada di depan sebagai navigator, diikuti Bang Leo dan Faki, sedangkan Usman mengekor paling belakang. Sekitar 1 jam pendakian, kami mulai disapa oleh kabut. Terik matahari kini berubah menjadi mendung. Hawa dingin suasana pegunungan mulai terasa. Di sebelah kanan kami, pelang bertuliskan 99 Asmaul Husna menghiasi di sepanjang jalur pendakian. Tidak jauh dari pelang Asmaul Husna pertama, kami menemukan pelang lain di sebelah kiri yang bertuliskan jalur lintas Yamang. Tapi kali ini kami tidak beruntung. Sebenarnya dari gerbang rimba sampai shelter 1, habitat hewan yang salah satu dilindungi ini, populasinya masih terjaga dengan baik di sini. Setelah melewati pelang bertuliskan jalur lintas Yamang, kami mulai memasuki trek yang didominasi akar pepohonan. Di sini lutut terasa menyentuh jidat. Inilah alasannya mengapa penduduk setempat mengatakan, jika kita ingin menggapai puncak tertinggi Sumatera Selatan ini, lebih tepatnya disebut memanjat gunung bukan mendaki. Sesekali juga kami harus berjalan berjongkok, karena terpaksa melintas di bawah pohon yang tumbang menghalangi jalan. Jemari yang terpaut ke akar pepohonan membuat kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Trekking pole yang berperan penting saat kita melalui jalan setapak yang terus menanjak. Di sini tidak dibutuhkan. Kabut dan pelang Asmaul Husna masih terus menjadi teman di sepanjang pendakian kami. Sekitar 60 menit berlalu di pelang bertuliskan jalur lintas Yamang. Kami bertemu kembali dengan pelang yang bertuliskan peringatan sebagai imbauan. Awas hewan buas. Lengkap dengan gambar harimau Sumatera dan beruang yang terpampang sangat jelas. Konon katanya, populasi harimau Sumatera masih populer di area ini. Kami harus berjalan berhati-hati dan memasang indera pendengaran untuk tetap dalam kewaspadaan. Raja hutan Sumatera ini terkenal dengan caranya yang mengendap-endap lalu menerkam mangsa secara tiba-tiba. Kami meneruskan pendakian tanpa jeda, walau sekedar untuk meminum saja. Entah kemana perginya kabut tadi. Sekarang langit berubah menjadi mendung. Awal hujan mulai berarak, seolah berkata sebentar lagi akan hujan. Gemuruh suara guntur di atas langit, seolah memberi pertanda bahwasanya hujan akan segera turun. Kami harus mengejar ke pos 1 agar bisa berlindung di dalam shelter bila mana hujan benar-benar turun. Embusan angin kencang memberi nuansa yang terbilang aneh. Ditambah lagi riudan pepohonan yang bergesekan, membuat suasana terasa mencekam. Berkaca dari pengalaman tatkala mencari bantuan untuk Tony dan Tina beberapa waktu lalu, membuat mataku menggeser ke atas pohon. Rasa takut akan dahan tumbang membuat kekhawatiran tersendiri. Sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu, beratapkan terpal berwarna hitam di atas sana, sudah mulai tampak dari kejauhan. Hati terasa lega, karena kami hampir sampai di shelter 1. Kita hampir sampai di shelter 1, ujarku.
Walau ketiga temanku tidak menjawab, tapi senyuman sumringah dari mereka sudah cukup mengisyaratkan bahwa ada rasa syukur di dalam dada. Kami pun akhirnya sampai di shelter 1 sekitar jam 1 siang. Lagi-lagi keanehan terjadi. Kemana perginya mendung dan suara guntur tadi? Saat kami tiba di shelter 1, hari seketika berubah cerah, bahkan terbilang bersahaja. "Yeh, shelter 1!" teriak Faki kegirangan. Anak ini memang berjiwa komedian. Saat tiba di shelter 1, ia mengeluarkan trekking pole dan memikulnya selayak sebuah tongkat, lalu menagih kayu yang tumbang di samping pos sembari bernyanyi. Aku yang tadinya pelongo-pelongo melihat tingkah laku Faki, seketika tertawa terbahak-bahak tatkala melihat responsif dari Bang Leo dan Usman yang ikut serta bernyanyi. Namun saat kami sedang terhanyut di dalam keseruan itu, tiba-tiba indera penciuman seolah menangkap bau amis. Kalian mencium bau amis tidak?" tanya aku kepada tiganya. Faki yang tadinya berdiri di atas kayu tumbang, berperan selayaknya keras sakti, segera melompat ke tanah dan mengendus-endus ke arah tubuh Usman. "Sekarang, aku tahu dari mana bau amis itu berasal. Ini bau siluman," ujarnya sembari menempelkan trekking pole ke leher Usman. "Kakak pertama, aku adalah Cut Pakai. Kenapa kau mengira aku adalah siluman?" ucap Usman ikut berpartisipasi dalam peran yang dilakoni Faki. Aku menghela napas tatkala ucapanku dijadikan bahan candaan oleh Faki dan Usman. Dari penuturan serius ketiganya, mereka tidak mencium bau apapun di sekitar. Jelas ini ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin hanya aku saja yang mencium bau amis itu? Cuaca yang tadinya cerah bersahaja, tiba-tiba tiada angin dan tiada mendung. Hujan turun begitu deras, walau di tengah teriknya matahari. "Teman-teman, kita berlindung di bawah shelter. Ini hujan panas, nanti kita migran," ujar Bang Leo. Di tengah hujan panas yang mulai menderas, bau amis itu kian terasa pekat. Tapi apa boleh buat? Daripada ucapanku menjadi bahan candaan Faki dan Usman, akhirnya aku memutuskan untuk merahasiakannya. "Jika hujan reda, kita harus segera mendaki. Tidak dianjurkan berlama-lama, apalagi sampai bermalam di sini," ujar Bang Leo. "Kenapa tidak boleh bermalam di sini?" tanya Usman. "Shelter 1 masih banyak hewan buasnya." "Ada harimau!" Faki berteriak sembari menunjuk ke arah ujung jalan. Wajahnya seketika berubah pucat, diiringi tubuh yang bergetar hebat. Kami pun menoleh dengan serentak ke arah yang ditunjuk Faki. Benar saja, seekor harimau sedang berjalan di tengah hujan panas, keluar dari dalam semak. "Jangan lari, tetap diam dan tenang. Karena melarikan diri dari harimau malah membuka kesempatan baginya untuk melakukan penyerangan. Dia bakal berpikir kalau kita adalah mangsanya. Lagi pula, kita tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya," tegas Bang Leo. "Serius? Kita tidak boleh lari?" tanya Faki. "Iya," jawab Bang Leo. "Sumpah?" ujar Faki menegaskan kembali ucapan Bang Leo. "Iya," jawab Bang Leo lagi. Bang Leo adalah mahasiswa Mapala. Tentu dia sudah dibekali pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hewan buas. Kami mencoba tetap tenang, walau sebenarnya nyali sudah menciut. Wajah garang sang raja hutan Sumatera ini memiliki kewibawaannya sendiri. Tubuh ini bergetar hebat, detak jantung sudah tak karuan. Berumur-umur baru kali ini aku melihat harimau yang hidup di alam bebas. Selama ini hanya melihat di taman satwa saja. "Kita berempat, kenapa tidak kita lawan saja?" usul Usman. "Melawan akan membuat kita mati konyol. Tidak ada yang besar di mata harimau. Kita semua tidak ubahnya, hanya seekor keledai di matanya," tegas Bang Leo. "Lantas, apa yang kita akan berbuat?"
Tanya Usman. Jika kita membuat pergerakan dan yang memancingnya, mudah-mudahan saja dia akan pergi dengan sendirinya, ujar Bang Leo. Kalau cara itu tidak berhasil? Tanya Usman lagi. Suara berisik saat menginjak ranting pohon sudah bisa mengundang perhatiannya. Jadi sebaiknya diamlah, jangan banyak bertanya, tegas Bang Leo. Kami berusaha tetap tenang. Terdiam tidak tahu banyak seperti patung. Sedangkan harimau itu juga diam. Tapi terus menatap ke arah kami dengan wajah raja hutannya. Mungkin dia menunggu reaksi dari kami. Sampai kapan kita akan mematung seperti ini? Aku rasanya sudah tidak kuat menahan rasa ingin pipis, ujar Usman. Terlihat kedua kakinya gemetaran akibat menahan rasa takut yang begitu luar biasa. Tidak ada di antara kami yang menjawab pertanyaannya. Bahkan kami pun tetap terdiam selayaknya patung. Hanya Bang Leo saja yang bergerak mengeluarkan kantong plastik di dalam sakunya. Itu pun dengan cara yang pelan sekali dan sangat hati-hati. Bang Leo lalu meniup kantong plastik itu hingga membuatnya menggelembung seperti balon. Entah apa yang ingin dia lakukan. Aku tidak berani bertanya. Bahkan kami berempat hanya berdiam saja melihatnya. Walau sebenarnya hati dipenuhi oleh pertanyaan. Pandangan tetap mengarah ke tubuh harimau itu. Jangan tatap matanya, karena itu akan membuat mental kita ciut. Pusungkan dada supaya kita terlihat lebih besar. Tangan menghadap ke depan setinggi dada. Kita mundur perlahan. Jangan sekali-kali kita membelakanginya, karena itu akan membuat dia beranggapan kita dalam mangsanya, ujar Bang Leo dengan suara berbisik. Kami mengikuti arahan Bang Leo. Mundur perlahan dengan pandangan tak berpaling menatap harimau itu. Aku tidak bisa berjalan. Kakiku terasa seperti lumpuh, ujar Faki. Lepas sarung tanganmu, tempelkan telapak tangan ke tanah, rebahkan tubuh perlahan, jadikan lutut kiri sebagai tumpuan penopang badan, ujar Bang Leo kepada Faki. Faki mengikuti arahan dari Bang Leo. Kedua kakiku juga ikut gemetaran, tapi tidak seperti Faki. Aku masih bisa bila harus berjalan. Setelah sekitar 2 menit, akhirnya Faki bisa menggerakkan kakinya. Hal semacam ini sering terjadi saat rasa takut melihat harimau begitu besar datang melanda kita. Setelah Faki bangkit dan bisa berjalan, kami perlahan mundur. Tapi bukannya pergi, harimau itu malah merebahkan tubuhnya ke tanah. Beberapa menit kemudian, saat dirasa telah cukup menjauh dan harimau itu sedang lengah, tiba-tiba, dor! Bang Leo memecahkan kantong plastik yang dia tiup seperti balon tadi. Hal itu ternyata berhasil mengagetkan harimau tersebut. Dia lalu bangkit dan pergi. Beruntung, pendakian kami kali ini bersama sosok seperti Bang Leo yang sudah memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup di hutan belantara. Sehingga dengan pengetahuannya sebagai mahasiswa Mapala Sains Silampari, bisa membebaskan kami dari perihal mencekam ini. Alhamdulillah, aku hampir pipis. Beruntung masih bisa ditahan. Ternyata Usman juga merasakan hal yang sama denganku. Beruntung kami tidak seburuk Faki. Kenapa harimau itu muncul, sedangkan kita tidak mengganggunya? Tanyaku kepada Bang Leo. Terkadang secara tidak sengaja kita menantang tanda kekuasaan harimau. Dengan kata lain, jangan kencing di wilayah kekuasaan harimau. Buang air kecil yang tidak sengaja bisa dianggap sebagai tindakan penyerangan oleh harimau. Kita bisa dianggap sebagai ancaman apabila buang air kecil di wilayah kekuasaannya. Jelas Bang Leo. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau area itu adalah kekuasaannya? Tanyaku. Biasanya daerah kekuasaan harimau sudah diberikan tanda seperti cakaran pada batang kayu yang memiliki 2 sisi berbeda. Biasanya di kiri dan kanan batang itu terdapat bekas cakaran. Itu berarti wilayah mereka. Jangan coba-coba masuk ke kawasan itu jika tidak ingin menjadi mangsanya.
Pungkas Bang Leo. Aku mengangguk-anggukan kepala. Sedikit demi sedikit. Wawasan tentang menghadapi harimau dalam bebas aku dapatkan dari penjelasan Bang Leo. Sekarang aku tahu kenapa Om Wardah memilihnya sebagai teman pendakianku. Inilah alasannya. Itulah gunanya akal. Cetus Fakih yang sudah sok berlagak seperti pemberani. Emangnya apa gunanya akal? Tanya Usman. Untuk mengakali. Jawabnya. Sepertinya Fakih sudah bisa mendamaikan hatinya. Semoga tidak mengakali teman. Timpal Bang Leo. Sudah hampir jam 2 siang. Kita harus segera melanjutkan pendakian. Ucapku. Waduh, kita kembali lagi ke shelter 1 dong. Tanya Fakih. Iya, jawabku singkat. Apa hendak dikata, memang semua tas carrier kami ketinggalan di pos 1. Mau tidak mau, kami harus kembali lagi ke sana untuk mengambilnya, agar segera melanjutkan pendakian dan meninggalkan lokasi mencekam ini. Beruntung saat kembali lagi ke shelter 1, harimau itu sudah tidak ada lagi. Hujan panas seolah mengantar kedatangan sang raja hutan. Dia ikut pergi tatkala kucing besar itu berlalu. Karena mentari mulai meninggi, kami akhirnya melakukan kembali pendakian. Kali ini peristirahatan kami di shelter 1 terganggu. Semoga kelak di perjalanan selanjutnya bisa beristirahat dengan tenang dan damai. Kalau boleh, bonusnya sentosa. Jadi bisa damai sentosa. Pendakian kami dimulai oleh Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman dan Fakih. Sedangkan aku sendiri mengekor paling belakang. Akibat hujan panas yang lumayan deras sekali, membuat trek pendakian menjadi sangat licin. Kami harus berhati-hati bila tidak ingin terpeleset dan jatuh. Degup jantung yang masih berdebar akibat harimau tadi menemani perjalanan kami. Sedangkan jalur dari shelter 1 menuju 2, medannya bertambah sulit. Jelas ini akan membuat stamina kami cepat terkuras. Jalur yang tadinya lebih dominan tanah dan segi takar, seakan didominasi akar dan segi tanah. Sesekali juga kami harus melintas jalanan sempit seperti irigasi, yang memiliki kedalaman sebatas lutut orang dewasa. Lorong sempit ini diakibatkan oleh aliran air hujan yang datangnya dari atas gunung, mengikis tanah secara alami, hingga mengeruk napal. Setelah melewati jalur akar pepohonan yang memiliki sedikit tanah, lalu melewati lorong sempit seperti parit, akhirnya kami meninggalkan hutan lebat dan mulai memasuki vegetasi pohon-pohon kerdil. Di perjalanan, kami hanya berhenti sebentar untuk sekedar membasahi tenggorokan yang kering saja. Kemampuan kaki sudah mulai tak terkendali. Di beberapa titik pula, membuatku teringat tentang kedua sahabatku, Tony dan Tina. Bagaimana kabar Tina? Aku tidak tahu. Semoga setelah menyelesaikan tugas ini, aku bisa bertemu dengannya. Kuharap dia baik-baik saja. Kita sudah sampai di dinding lemari, ujar Bang Leo di atas sana. Alhamdulillah, semoga kita bisa sampai di savana tidak kemalaman, ujarku penuh syukur. Sekitar hampir 2 jam pendakian, akhirnya kami tiba di dinding lemari, tepat pukul 3 sore. Estimasi dari sini menuju shelter 2 sekitar 1,5 jam. Semoga hari ini kami bisa sampai ke pelataran. Ya ampun, ternyata ini yang namanya dinding lemari. Tebing bebatuan. Ini namanya panjat tebing, bukan mendaki gunung, ujar Usman. Au, pakambanau, bebegau nak menjatnya, pungkas Fakih. Tanpa disadari dia menggunakan bahasa daerah Muara Enim, yang artinya mantap, ngeri-ngeri sedap. Jadilah kaba batu, ejek Bang Leo dengan bahasa Muara Enim. Jadilah kamu batu, sumpah serapah yang sering disebutkan si pahit lidah. Dah usah nyari balak lah, kaget mau mati, Fakih balas mengejek dengan bahasa kota Lubuk Linggau, yang artinya jangan cari masalah, nanti kami mati. Dari mana asalmu? Jika kita bertemu, apalagi di luar pulau, kita orang mana?
ujarku dengan suara tinggi sedikit. "Wong kita galuh," teriak kami bebarengan. "Semangat, semangat," teriak Bang Leo. Setelah sedikit bercanda dan suasana mulai mencair pasca sang raja rimba tadi, kami mengistirahatkan tubuh sambil makan cemilan sebelum memanjat tebing dinding lemari. Setelah itu Bang Leo dan Usman pergi ke arah sumber mata air untuk mengisi botol air minum yang telah kosong. Inilah istimewanya Gunung Tempo. Kita tidak harus takut kekurangan air. Hingga sampai di savana nanti, mata air masih melimpah ruah. Sedangkan aku berbincang-bincang ringan dengan Faki. Di tengah obrolan hangat itu, Faki bercerita bahwa ini adalah pendakian pertamanya. "Kenapa kamu milih naik puncak Dempo untuk pendakian pertamamu?" tanya aku. "Selain lokasinya dekat, aku juga penasaran dengan cerita kawan-kawan pendaki yang pernah ke puncak Merapi Dempo," ujarnya. "Penasaran akan hal apa?" tanya aku. "Katanya, jika puncak Merapi Dempo diselimuti oleh kabut dengan mengumandangkan azan, kabutnya akan menghilang perlahan. Dan katanya lagi, di kawah Merapi Dempo terdapat mayat yang mengapung." Seketika raut wajah Pak Aki berubah tatkala menyebut mayat mengapung di kawah Merapi Dempo. "Oh, iya, aku dan Usman ingin mencari kebenaran tentang itu. Mitos apa fakta?" katanya lagi. Naluriku merasa tertantang mendengar penuturannya. Jika benar demikian adanya, rasanya aku ingin ikut dalam misi Faki dan Usman, mencari kebenaran tentang jasad terapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Tapi perizinan pendakian kami hanya 2 hari saja, terhitung dari hari ini. Dan besok sebelum sore, aku dan Bang Leo harus kembali turun. "Persediaan air sudah semua, sebaiknya kita segera melanjutkan pendakian," ujar Bang Leo yang baru kembali dari mengambil persediaan air. Kali ini kami harus menaklukkan dinding lemari. Bebatuan besar seperti lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Hanya ada sedikit celah, seperti irigasi yang terbuat secara alami, menjadi jalan satu-satunya untuk melaluinya. Selain sempit, kami juga harus berpegang pada akar pepohonan untuk berpaut. Sungguh memacu adrenalin. Matahari mulai condong. Kami harus segera mendaki bila tidak ingin sampai ke savana kemalaman. Dinding lemari memiliki ketinggian 2356 mdpl. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke shelter 2. Target kami hari ini sampai ke savana, walau harus mendaki sedikit kemalaman. Perizinan yang hanya 2 hari saja membuat kami tidak banyak waktu untuk berlea-lea. Perlahan kaki mulai menuju ke tebing bebatuan yang terkenal dengan nama julukan dinding lemari. Di sini, kekuatan otot tangan benar-benar diuji. Tebing bebatuan ini sangat curam. Hanya sedikit akar pepohonan menjadi tempat jemari berpaut. Kami harus ekstra hati-hati melaluinya. Jika salah, jatuh akibatnya. Bang Leo sebagai orang pertama menjajal kegagahan tebing dinding lemari, mampu melaluinya dengan selamat. Bebatuan dinding lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Sudah dapat dipastikan, jika kita terpeleset dan terjatuh, rumah sakitlah tempat pembaringannya. Sekarang giliran Usman. Aku yang melihatnya mendaki dinding lemari ini, merasakan sensasi yang luar biasa. Namun berkat kegigihan dan kesabaran, walau prosesnya terbilang lambat, kami akhirnya bisa memanjat dinding lemari dengan selamat. Pendakian menuju shelter 2 pun dimulai. Hampir sama estimasi jarak tempuh dari pos 1 ke dinding lemari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit. Cahaya mentari di ujung cakrawala mulai condong. Hari yang seharusnya masih terang, kini perlahan gelap, terhalang kabut. Hutan adalah salah satu sumber kehidupan, penuh dengan ketidakterdugaan, yang bisa menghancurkan hati dan pikiran. Rasa lelah akibat tubuh yang menderita, biasanya akan membuat otak merancau tak karuan. Kerap kali emosi datang secara tiba-tiba, walau tanpa penyebab. Dalam situasi seperti ini,
Dibutuhkan seseorang yang bisa mencairkan suasana. Dengan begitu, rasa lelah tidak terlalu terasa karena dipenuhi canda dan tawa. Jalur semakin berat, ditambah lagi tubuh yang mulai kelelahan, membuat pendakian kami semakin terlambat. Dinginnya hembusan angin khas pegunungan, ada rasa khawatir akan terkena hipotermia. Namun karena kali ini, persiapan fisik dan mental sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan matang. Takut terkena hipotermia hanyalah sebuah kekhawatiran semata. Kami terus melanjutkan pendakian. Walau pandangan kian terbatas, jalur semakin berat, membuat kami sampai 3 kali beristirahat untuk tiba di shelter 2. Namun, walaupun berat penuh perjuangan, pada akhirnya sampai juga kami di pos 2. Disambut hari yang mulai temaram. Shelter 2, 2556 mdpl, ujar Bang Leo. Suaranya terdengar olehku yang berada paling belakang. Alhamdulillah, kita tiba di shelter 2, ujarku dengan senyuman sumringah menghiasi wajah. Setelah benar-benar tiba di shelter 2, kami beristirahat sejenak. Kebetulan, perut mulai bernyanyi lagi keroncongan. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengeluarkan peralatan masak. Makan mie instan menjadi menu pilihan makan malam kali ini. Aku mau ke sumber mata air untuk mengambil air wudhu, ujar Faki. Mendengar penuturan Faki, Bang Leo menyuruhku untuk menemaninya, walau sebenarnya Faki menolak untuk ditemani. Kata Bang Leo, biasanya di waktu menjelang malam hari ini, hewan-hewan penghuni gunung akan keluar untuk mencari sumber mata air. Jadi, kita tidak disarankan menuju sumber mata air seorang diri. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku membawa semua botol air yang kosong, kemudian menemani Faki berwudu dan turut juga melaksanakan sholat maghrib. Kamu tidak ikut sholat maghrib? Tanya Faki. Sholat dong, masa enggak? Jawabku. Bagus, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Jangan seperti aku, tidak disolatkan, tidak juga dikebumikan. Pungkasnya. Maksudmu? Tanyaku. Aku heran mendengar perkataan Faki. Apa maksudnya mengatakan hal semacam itu? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti saat tiba di puncak, kamu akan tahu. Jawabnya. Walaupun tidak melanjutkan pertanyaan lagi, sebenarnya ucapan Faki barusan membuat suasana hatiku diliputi rasa penasaran. Seberes mengambil air wudhu, aku dan Faki kembali ke pos 2. Terlihat Bang Leo dan Usman masih disibukkan dengan memasak. Aku menggelar seutas terpal di atas lantai pos 2 sebagai landasan setelah lantai aslinya untuk dijadikan sejadah. Karena luas pos tidak bisa bila Faki berada di sebelahku. Lagi pula kami sholatnya hanya berdua saja. Akhirnya Faki menjadi makmum di belakangku. Setelah membacakan niat sholat maghrib, aku mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Di takbiratul ikhram, tidak ada keanehan yang terjadi. Namun saat aku selesai membacakan surat Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara makmum mengaminkan lebih dari satu, bahkan terdengar banyak. Sampai-sampai suaranya seolah memenuhi belantara. Kekusyukan sholat benar-benar diuji. Namun aku tepis semua itu dengan pikiran positif. Barangkali yang menjadi makmum saat ini tidak hanya Faki. Mungkin Bang Leo dan Usman telah ikut menyusul makmum. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku terkejut melihat Bang Leo dan Usman tengah sibuk menyajikan makanan yang mereka masak. Aku pun mempertanyakan perihal itu kepada Faki, tapi ujarnya, dia tidak merasa ada keanehan dalam salat kami. Begitu juga dengan kasihkan Bang Leo dan Usman, mereka bahkan tidak mendengar suara tersebut. Tapi kalau suara perut yang lapar sih ada, cetus Faki. Lagi-lagi aku merasakan ada kejanggalan. Tapi anehnya,
Hal itu hanya aku saja yang merasakan. Jarum pendek jam menunjukkan ke angka 18.30. Estimasi dari shelter 2 menuju pelataran sekitar 3 jam lagi. Setelah selesai makan malam, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian, walau harus menerobos kegelapan malam. Beruntung, hari ini cuaca cukup cerah. Sama dengan informasi sebelumnya, Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman dan Faki, dan aku berada paling belakang. Ada yang berbeda dengan Faki kali ini. Dia yang tadinya selalu berhasil mencairkan suasana dengan kejenekaannya, kali ini cenderung lebih pendiam, walau sesekali aku mengajaknya bercanda. Memang semenjak mengatakan kalimat aneh tatkala mengambil air wudhu tadi, Faki boleh dibilang berubah menjadi dingin. Ternyata ada untungnya juga, perjalanan lebih serius tanpa tanda tawa. Pendakian lebih bisa fokus. Dan tanpa terasa kami sudah melalui jarak tembus sekitar 1,5 jam lamanya. Kami pun akhirnya berada di atas ketinggian 2.829 mdpl. Tepat pukul 8 malam, kami sampai di Cadas, tebing curam bebatuan merah. Beberapa tanaman cindigi mulai menjadi penghias di sepanjang jalur. Tumbuhan endemik ini memang sangat populer di Gunung Dempo. Masyarakat pribumi pagar alam menamainya pohon panjang umur. Disebut pohon panjang umur karena tanaman ini butuh waktu 10 tahun lamanya hanya untuk batangnya tumbuh 3 cm. Kami memutuskan beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang mulai terkuras. Dari sini sekitar 1 jam 10 menit, kami akan tiba di makam perintis, tempat bersejarah yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupku. Semoga saja aku kuat saat melihat tempat itu. Kita beristirahat sejenak, ujar Bang Leo membuka percakapan. Kalau dilihat dari peta topografi, sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai di Sapana. Sambungnya lagi. Aku membenarkan ucapannya. Jika tanpa hambatan, memang sekitar jam 10 malam. Kami akan tiba di pelataran. Di sanalah rencananya kami akan bermalam dan membangun tenda. Berhubung perjalanan sudah tidak seberapa lagi, kami istirahatkannya cuma sebentar saja. Pendakian kali ini bertambah berat. Jalur batuan merah yang terjal, ditambah tubuh yang terjal. Apalagi mata yang mulai mengantuk, membuat hawa dingin kian terasa menembus tulang. Semangat menuju puncak tak pernah padam. Walau penuh perjuangan, akhirnya kami sampai juga di makam perintis. Air mataku tumpah. Makam ini mengingatkan tragedi tentang Tony dan Tina beberapa waktu lalu. Namun hal itu aku sembunyikan. Bukan tidak mungkin jika Bang Leo, Faki dan Usman mengetahui kalau aku menangis. Mereka akan bertanya. Jadi merahasiakannya adalah pilihan yang tepat. Terkadang kita lupa bahwa kita dibendung oleh kenangan. Beberapa membuat kita rindu dengan kenangan yang tak mungkin bisa terulang. Beberapa lainnya mendewasakan dengan cara yang menyakitkan. Tapi percaya, semua itu bertujuan untuk membentuk karakter menuju kedewasaan dalam sebuah olah pikiran. Kenangan bisa berwujud tawa, duka, bahkan tata kota. Dan kota pagar alam adalah tempat bersejarah kenanganku bersama Tony dan Tina. Aku menghela napas bila mengingatnya. Kehidupan memang banyak memberi kita pelajaran, walau terkadang sangat menyakitkan. Hari mulai menggelap, angin mulai menderu, hawa dingin mulai tidak bisa dihindari. Aku dan tim memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami harus segera menuju savana agar bisa membuat tenda dan beristirahat. Setidaknya dingin-dingin begini, menyeruput kopi hangat, pasti sangatlah nikmat. 15 menit kemudian kami tiba di dataran hamparan luas Candigi. Iya, ini adalah pelataran. Orang-orang menyebutnya Sapana. Disinilah kami akan mendirikan tenda, mengistirahatkan tubuh sambil menyeruput kopi hangat. Mantap sekali. Hari kian gelap, kabut kian tebal. Namun hujan tidak juga menampakkan diri. Kegiatan masang tenda dan ngopi bareng menjadi sangat menyenangkan.
Kejenakaan Fakih sepertinya telah kembali. Sesekali juga obrolan hangat kami dipenuhi canda tawa. Fakih memang sosok yang sangat pandai dalam mencairkan suasana. Tapi ucapan di sumber mata air di pos 2 tadi masih menyisakan misteri yang tak terungkap. Sebelum mengistirahatkan tubuh, kami briefing sejenak. Besok pagi setelah usai waktu sholat subuh, rencananya kami akan menggapai puncak Merapi Dempo. Pelataran ini memiliki tinggi 2.975 mdpl. Wajar saja hawa dingin terasa sampai menembus sampai ke tulang belulang. Setelah menemukan kesepakatan, kami pun mulai masuki tenda untuk mengistirahatkan tubuh. Aku berada satu tenda dan Vicky, sedangkan Bang Leo bersama Usman. Bro, aku capek. Mengapa kita jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh? Aku terjaga dari tidur tatkala mendengar suara benda terhempas ke tanah, disertai gerutukan kesal seseorang. Aku mengira itu adalah Fakih dan Usman, karena saat aku bangun, Fakih sudah tidak ada lagi. Jarum pendek jam menunjukkan ke angka 4, waktu fajar menjelang subuh. Karena penasaran, aku keluar tenda untuk mencari tahu bedal apa yang membuat mereka bertengkar. Namun saat keluar, aku terkejut melihat Bang Leo tidur meringkuk di hamparan tanah. Kemana tenda mereka? Gumamku. Bang, bangun bang. Bang Leo bangun. Dia nampak menggigil karena kedinginan. Kenapa abang tidur di sini? Sambungku dengan pertanyaan. Loh, kok aku tidur di sini? Ujarnya kebingungan. Kemana Usman? Sambungnya. Justru itu yang ingin aku tanyakan kepada abang. Ujarku. Apa mungkin mereka telah ke puncak duluan? Pungkas Bang Leo. Entah kemana perginya Fakih dan Usman. Semua barang-barang mereka sudah tidak ada lagi. Jika memang keduanya telah ke puncak Merapi Dempo, kenapa harus pagi ini? Dan membawa semua peralatan. Sedangkan perjalanan menuju puncak hanya sekitar 30 menit lagi. Bukankah kita hanya diperbolehkan membawa air minum saja bila ke sana? Banyaknya barang yang dibawa akan menyulitkan kita melalui trek bebatuan ini. Sejurus kemudian aku teringat kala bersama Tony dan Tina. Tatkala Bang Leo mengatakan bahwa semua makanan sisa telah habis tanpa sisa. Seperti dijilat kucing. Kejadian yang sama terulang lagi. Ujarku. Maksudmu? Tanya Bang Leo. Tidak apa-apa. Maksudku, mungkin saja mereka telah ke puncak Merapi duluan untuk menikmati sunrise bang. Ujarku berkilah. Setelah mengatakan itu, aku menyuruh Bang Leo untuk beristirahat di dalam tenda. Karena kasih dia kedinginan. Takut nanti terkena hipotermia. Karena pikiran dikuasai oleh keanehan atas perginya Fakih dan Usman yang tanpa pamit itu, membuat mataku enggan lagi terpejam. Aku akhirnya memutuskan untuk memasak persiapan sarapan pagi. Kami berencana hari ini jam 11 siang sudah berada di desa terdekat karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Seberes sarapan sekitar pukul 6 pagi, aku dan Bang Leo memulai pendakian menuju puncak Merapi Dempo. Kali ini perjalanan kami tanpa Fakih dan Usman. Saat tidak beberapa lama lagi, kami tiba di puncak setinggi Sumatera Selatan. Perlahan warna jingga di ufuk timur mulai menghiasi cakrawala. Matahari dengan tersipu malunya menampakkan diri. Hari ini cuaca sangat cerah. Aku meminta kepada Bang Leo agar berhenti sejenak untuk menikmati sunrise dan menyergap energi baik dari sang surya. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan kembali pendakian, namun setelah sampai ke puncak, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah bersahaja seketika di mulut kawah diselimuti oleh kabut. Kami bahkan tidak bisa menikmati negeri di atas awan. Pandangan mata terbatas. Bibir kawah Merapi Dempo seolah dilindungi oleh kabut tebal. Entah mengapa naluriku seolah berkata, kumandangkan azan jika ingin melihat Fakih dan Usman.
Hal itu juga diperkuat oleh ucapan Fakih kemarin, tatkala kami berada di shelter 1, mengambil air wudhu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengumandangkan azan untuk mengusir kabut, sesuai apa yang diucapkan Fakih kala itu. Di sepanjang mengumandangkan lafal azan, jiwaku bergetar hebat. Entah perasaan macam apa ini, tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Secara ajaib pula, perlahan kabut tebal itu mulai menipis, hingga sirna seutuhnya tatkala azan selesai dikumandangkan. Kami bisa menikmati negeri di atas awan, keindahan ciptaan Tuhan. Sangat jelas di depan mata. Cahaya matahari yang menembus di celah-celah awan, ditambah lagi warna biru sang langit. Indah sekali. Seketika aku terjatuh ke tanah. Kenangan tentang Tony merajam sukmaku. Air mataku tumpah. Aku sungguh terharu. Akhirnya aku mampu mengabulkan permintaan terakhir sahabatku. Semoga dengan ini semua, dia bisa damai di alam sana. Air mataku kian deras tatkala Bang Leo menghampiri dan memelukku. Namun tiba-tiba saja, dia melepas pelukannya dan berkata kepadaku, "Tio, coba kamu lihat itu." Aku membalikkan badan dan mulai mengamati dari kejauhan ke kawah Merapi Dempu, sesuai apa yang ditunjuk oleh Bang Leo. Subhanallah. Kami takjub melihat air kawah Merapi Gunung Dempu yang perlahan berubah warna. Dari abu-abu menjadi biru. Fenomena langka yang tak biasa. Aku dan Bang Leo sungguh beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempu secara langsung nyata di depan mata. Kita beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempu yang selama ini kita dengan dari pendaki-pendaki sebelumnya, ujar Bang Leo. Aku dan Bang Leo respek. Kami saling berpelukan diiringi air mata kebahagiaan. Allah membuat kami terharu karena telah memilih kami, termasuk dalam golongan salah satu orang yang bisa menyaksikan fenomena langka seperti ini. Perjuangan panjang dan melelahkan kini terbayar sudah. Yang Maha Kuasa memperlihatkan keindahan ciptaannya. Luar biasa. Saat aku dan Bang Leo tengah menikmati fenomena air kawah Merapi Gunung Dempu yang berubah warna, tiba-tiba indera pendengaran seolah menangkap suara bebatuan longsor di sebelah barat. Kami kemudian menelusuri jalan menuju ke arah barat. Namun saat sampai di sebelah barat, tidak ada yang dapat dilihat. Kabut tebal menghalangi pandangan kami. Suara bebatuan longsor terus saja terdengar, hingga mengundang rasa ingin tahu, ada apa di balik kabut tebal di bawah sana. Coba kamu kumandangkan azan sekali lagi, ujar Bang Leo kepadaku. Aku pun mengikuti ucapan Bang Leo. Diawali dengan salam sebelum mengumandangkan azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terkejut bukan main tatkala mendengar suara menggema menjawab salamku. Abang mendengar suara itu? Tanyaku kepada Bang Leo. Suara apa? Aku tidak mendengar suara apapun, ujarnya. Padahal jelas-jelas tadi ada suara yang menjawab salamku. Aneh. Karena takut tidak khusyuk, aku memilih memejamkan mata dalam mengumandangkan azan untuk yang kedua kalinya ini. Setelah mengambil napas panjang, aku mengucapkan takbir pertama dengan suara lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar lagi suara menyaut seruan azan di belakang. Aku berpikir itu adalah suara Bang Leo, jadi kuabaikan saja suara itu. La ilaha illallah. Kemudian aku mengadakan kedua tangan dan membaca doa setelah azan. Perlahan aku mulai membuka mata. Lagi-lagi secara ajaib, awan tebal tadi mulai sirna, hanya menyisakan sedikit saja. Jauh di bawah sana, terdapat satu kawah lain.
Di depan mata semua nampak begitu asing. Tidak lama, seperti yang dilihatku tatkala bersama Bang Leo. Kabut tebal tadi kini sudah benar-benar tiada lagi. Tempat ini begitu sunyi, hanya ada aku seorang diri saja. Namun saat aku menoleh ke belakang, sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.